Hyundai masuk dan Ronaldo dari Indonesia masuk. Siapa yang akan digantikan oleh Ronaldo Kuateh masuk klub Madura United. Banyak Firza Andika keluar. Sadil pun namanya keluar kan. Ada Witan Sulaiman di situ. Ya, Sadil memang keluar, namun tidak terlihat Sadil. Masuk Witan Sulaiman. Yang menarik adalah Firza Andika justru yang keluar, bukan beliau. Dan Dewangga yang masuk. Dewangga menempati posisi back kiri. Langsung depan Dewangga sudah kepada Witan tadi. Banyak Irfan Johari pun memang belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan pelatih Sintayong sehingga digantikan oleh Ronaldo. Nah, Wei Huang dari Vietnam, blok oleh Mark. Anggaran kembali dilakukan oleh Rizky Ridho terhadap Dung Namman. Sejauh ini Rizky Ridho tampil cukup apik ya di starting line up di Piala Indonesia kritik karena tapi sekarang lagi nyaman lebih tenang kombinasi dengan Fahri sebagai Mark berhasil menangkan duel di udara. Ada Le Van Suan. Begini kalau menurut saya. khas dia bisa melakukan komunikasi seperti Tidak ada yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Dramatis sinetron yang diciptakan oleh Van Suan, betul. teatrikal. Kembali kita lihat Namman, Le Van Suan. Masih Le Van Suan, agak leluasa Le Van Suan, angkat langsung kotak penalti. Bisa diserobot oleh Fahmi, masih Fahmi. Gagal tadi karena memang dihadang dengan sangat keras oleh nomor punggung 15 Hyun Chonden tadi. Apa yang terjadi oleh Rio Fahmi? Apakah sedikit kram? Mampu berdiri bangkit kembali. Kita lihat Ilham Rio Fahmi. Benar, pelanggaran tadi Hyun Chonden tadi. Ada Ilham Rio Fahmi. Kembali ke dalam Vietnam. Masih unggul 1-0 Vietnam. Mana gol diciptakan oleh Tien Lin. Kambuaya. Ada Witan Sulaiman. Masih Witan. Langsung ke kiri. Ada Dewangga. Masih Dewangga berlari cepat. Siapa yang dikatakan oleh Dewangga? Umpan langsung. Apa yang dilakukan oleh Dewangga tadi? Padahal itulah kesempatan kita untuk bisa memberikan satu serangan yang atau terapi kejut buat Vietnam, Bung Maruf. Iya, dan justru kita yang terkejut karena melihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Dewangga jauh dari sasaran, Bung. Tapi ini mungkin masih awal. Dewangga masih butuh adaptasi di awal. Dan kita berharap jauh lebih membagus, jauh lebih membaik di beberapa menit selanjutnya. Dewangga buat saya adalah pemain istimewa, Bung. Betul. Bisa bermain di mana saja. Dan sangat menonjol ketika tampil di ajang Piala AFF, bisa sebagai gelandang bertahan, sebagai fullback, bahkan juga sebagai pemain fullback kiri kemudian center back juga, Bung. Sangat luar biasa penampilan dari Dewangga di sini. Nguyen Van Thuan. Diserobot kita lihat tadi oleh Dewangga. Gagal tadi kita lihat Bui Huang Viet. Ada Bui Huang Viet langsung pada Ronaldo. Gagal Ronaldo untuk meraih bola. Ya, ini juga salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi masa depan untuk penyerang timnas Indonesia. Karena lama kita tidak memiliki penyerang yang bagus, penyerang yang punya kualitas. Dan Ronaldo adalah pemain yang paling sering diperbincangkan dan dia punya kualitas. Pernah buat U19, U23, bahkan di senior juga pernah tampil di ajang. Dan senior adalah pemain yang mematahkan rekor Asnawi sebagai pemain muda pemain termuda untuk memperkuat timnas ini. Iya, termasuk juga pemain termuda di SEA Games ya, Bung ya. Setelah Asnawi juga di tahun 2014. Namman masih menangkan duel di udara sebenarnya. Le Van Suan langsung kepada Dung Namman. Le Van Suan
Gagal Le Van Xuan. Oh, nampaknya lemparan ke dalam buat Vietnam. Ya, Le Van Xuan. Arahkan kepada Dung Nam Man. Oh, berhasil menembak. Dewangga masih kotak penalti sangat berbahaya. Masih di kotak kaki yang keluar tadi. Harus benar-benar diperhatikan gerakan dari Dung Nam Man ini. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kebangkitan dan kemudian agresivitas yang dimiliki oleh Vietnam. Ketika dia masuk, timnas Vietnam bukan hanya berhasil mencetak gol, tapi bagaimana mereka juga sangat agresif menekan, punya banyak peluang. Dan Dung Nam Man adalah pemain yang menjadi kreator di lini tengah dari timnas Vietnam sejauh ini. Coba membangun serangan Indonesia dari bawah. Fahrudin, kapten ke-11. Mark Locke. Masih Mark Locke ke kiri. Dewangga. Naik kaki pemain Vietnam kah? Oh, nampaknya tidak. Umpan yang tidak sempurna dari Dewangga. Masih belum bisa menemukan bentuk permainan yang baik dari Indonesia hingga menuju menit ke-70. Cocor saja kita oleh Rizky Ridho. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemain Indonesia kerap kali kalah dengan duel-duel udara dengan para pemain Vietnam. Betul, beberapa kali ya kita bagaimana penempatan posisi ketika duel udara juga, atau kemudian secara lompatan juga kadang tidak terlalu sungguh-sungguh ya lompatan pemain kita untuk bola-bola atas. Do Pundung untuk pada Dung Nam Man atau Nam Mandung. Belum ada perubahan, Bung, kalau kita lihat dari beberapa pemain yang masuk atau dimasukkan oleh Sintayong belum memberikan warna yang berbeda, belum memberikan sentuhan yang kemudian mengubah ritme permainan dari timnas Indonesia sejauh ini. Umpan terobosan gagal kembali Witan kepada Ronaldo. Kini Vietnam. Bui Huang Viet An. Belakang kepada Nguyen Tan Binh. Le Van Do. Belakang kembali kepada Nguyen Tan Binh. Huang Duch. Bui Huang Viet Tan Binh. Pan Tuan Thai. Tengah Le Van Do. Huang Duch, Nguyen Tuan Lin, berhasil gagal Fahrudin, kembali jatuh kali Dong Hung Du. Ada Nguyen Tan Binh, Le Van Xuan, masih Le Van Xuan cepat berlari di sisi kaki pertahanan Indonesia, masih Le Van Xuan berhadapan dengan Dewangga. Oh, kita lihat saja Chang Man, ada Le Van Do, masih Le Van Do berhadapan dengan Le Fahmi, hati-hati Le Fahmi. Ada kita lihat tadi Sahrian Abimanyu, ada Ronaldo kini, masih Ronaldo, ada Ronaldo, Wang Duch, ke depan langsung pada Tien Lin, gagal kembali Vietnam. Nampaknya masih cukup sulit Indonesia, Bung Maruf. Iya, masih sulit untuk mengembangkan permainan, masih sulit juga untuk bisa melakukan counter attack secara cepat karena transisi yang dilakukan oleh Vietnam sejauh ini juga sangat baik. Indonesia, ada kita Ricky Kambuaya, masih Ricky, Ronaldo, masih Ronaldo, gagal. Offside, sayang Ricky Kambuaya, padahal sudah cukup baik skema yang diperagakan para pemain Indonesia. Masih 20 menit, masih banyak waktu untuk bisa membalas atau bisa menyamakan kedudukan, Bung Maruf. Masih ada harapan tentu saja, karena dalam sepak bola selalu ada harapan sebelum pertandingan benar-benar selesai, Bung. Dan kita lihat beberapa pemain kita sebenarnya sudah mulai coba membangun kepercayaan diri mereka, mencoba untuk melakukan build up serangan. Tapi memang Vietnam sejauh ini masih rapat dan kita belum menemukan celah ruang yang bisa dieksploitasi untuk bisa membongkar pertahanan dari Vietnam. Hujannya Maya. Indonesia, Fahmi, belakang kepada Rizky Ridho, coba dari bawah Indonesia. Hasan Abimanyu, masih Sahrian, mana ke Persija Jakarta. Sahrian kembali, oh namanya Mark Locke. Sangat baik, Edi Maulana Fikri, pelanggaran jelas. Wang Duch, harus kartu kuning seharusnya, Bung Maruf. Iya, dan saya pikir dia jelas kartu kuning. Betul, kartu kuning. Tapi memang ini beberapa hal yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam ya. Mereka tidak ragu untuk melakukan foul, mereka tidak ragu untuk menghentikan fast break yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Meskipun resikonya mereka di awal sudah langsung mendapatkan kartu kuning.
dan pelanggarannya momennya sangat baik. Betul, itu yang harus dilakukan. Beberapa kali mereka tahu betul ini adalah pelanggaran yang harus dilakukan dengan keras, dengan cara menjatuhkan, atau mereka cukup memberikan gimmick untuk memutus momentum yang dibangun oleh timnas Indonesia. Tendangan bebas Indonesia, ada lihat Witan Sulaiman dan juga Ronaldo, Sahrian Abimanyu akan melakukan tendangan bebas. Ada 4 pemain Indonesia terlihat di kotak penalti. Sahrian Abimanyu lakukan sudah, langsung mengarah ke wing pantuan, mudah saja langsung nas dalam dekapan penjaga gawang berpostur 185 cm ini. Masih belum bisa jebol gawang Vietnam dari serbuan para pemain Indonesia. Ialah Nguyen Huang Duch. Dan duel kita lihat Dewangga dan juga Le Van Xuan lempar ke dalam Indonesia. Memang terlihat tidak adanya Asnawi dan Arhan, Bung Maruf ya? Iya, harus diakui ada pengaruh ketika Asnawi tidak bermain, kemudian Arhan juga tidak bermain karena kita terbiasa punya 2 fullback yang bergerak agresif ya Bung ya. Dan di Piala AFF harus diakui salah satu kekuatan kenapa tim kita bermain dengan sangat agresif karena 2 fullback kita juga memiliki mobilitas yang sangat baik, memiliki akurasi passing yang sangat baik dan juga lemparan ke dalam yang sangat baik. Le Van Xuan langsung pada Etienne Lin. Markloff. Hati-hati. Masuk kembali Indonesia lewat Toh Hung Dung. Sangat bebas. Mereka memainkan umpan 1-2 di area kotak penalti Indonesia dan jebol kembali. Gawang Indonesia digawal oleh Muhammad Hadi Satrio sehingga Indonesia kini tertinggal 0-2 dari Vietnam di menit ke-73 ini, Bung Maruf. Ini adalah sebuah kualitas pertunjukan aksi individu yang dilakukan sangat baik oleh Bohembu. Kualitas kenapa menjadi salah satu bukti alasan kenapa dia dipanggil untuk memperkuat timnas U23 di ajang SEA Games kali ini. Bergerak dengan sangat baik, memberikan ruang, memberikan celah dan kemudian membuka ruang dan mengeksekusi peluang yang begitu terbuka. Dan kita saksikan melewati 2 pemain sekaligus dan menangkan duel menghadapi pemain belakang dari kita. Bagaimana umpan 1-2 dengan Nguyen Tian Lin sangat baik, Bung Maruf, dan pas untuk langsung mengarah kepada Do Hung Dung dan tanpa ampun langsung menduel gawang Muhammad Hadi Satrio. Sulit dan membuka skor menjadi 2-0. Bung Maruf, sangat sulit untuk dihadapi oleh Muhammad Hadi Satrio, Bung Maruf. Iya, karena memang Hadi Satrio juga sudah jatuh terlebih dahulu dan kemudian dia bisa mengangkat tangan tadi, tapi bola terlalu tinggi dan kemudian melakukan selebrasi terbang. Menjauh Vietnam menjadi 2-0. Kambuaya, ada Tan Bin tadi. Balik gagal Leo Fahmi. Ke belakang Fahmi pada Fahrudin. Lebar ke kiri, umpan yang tidak sempurna dari Fahrudin. Kini Dewangga. Depan langsung arahkan pada Markloff. Sudah keluar lapangan pertandingan bola. Hung Dung memang memberikan warna tersendiri di lini tengah Vietnam. Kerap kali membahayakan gawang Indonesia. Saya lihat mengenai badan dari Vietnam, bola sudah di luar dari bola. Iya, dia maksud menganggap sebagai bola sudah balikan gitu sebelum mulai lapangan. Hung Dung, Le Van Xuan, Huang Duch, masih Huang Duch, Tan Quan Khai, masih Tan Quan Khai, Huang Duch. Huang Duch berani dan mendapatkan bola di dekat arena. Evando, hampir saja tadi Nguyen Tian Lin kembali membobol gawang Indonesia. Alhamdulillah masih gagal tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah serangan lagi-lagi dan kemudian kita lihat para pemain dari Vietnam memiliki momentum. Mereka sekarang sangat confident, mereka sangat percaya diri, memberikan umpan bahkan di dekat para pemain dari timnas Indonesia bergerak di sektor kiri dan kanan, bahkan mereka juga melakukan pressure dari lini tengah.
Ya, para pemain tengah mereka benar-benar sangat baik untuk bisa memegang bola dan mengolah bola ya. Iya, Belum dan- memberikan umpan kepada pemain mereka di lini depan. Oh, nampaknya tadi sliding dari Mark tentu saja gol bunuh diri. Beruntung masih menyamping di sisi kanan gawang Indonesia di kawan Muhammad Adi Satrio. Lepas suat dengan penjuru langsung mengarah Ini malah bunuh diri. di udara oleh Muhammad Adi Satrio. Sangat baik Muhammad Adi Satrio sesungguhnya. Tapi sayang harus jebol 2 kali. Ya, kalau kita lihat dari proses ini, kita lihat Muhammad Adi Satrio memang sudah keluar dalam usaha yang sangat baik ya. Dia mengamankan bola dan mengambil keputusan sangat tepat. Bola kita lepas. Balik serangan datang dari Vietnam lewat Le Van Do ada Le Van Chuan, Yun Chon Den, Wei Huang Viet, Nguyen Tan Bin, Wei Huang Viet An. Tengah kembali ada Win Do Hung Dong dan kini Le Van Chuan. Masih Le Van Chuan di tengah tadi masuknya kepada Huang Duch, namun berhasil digagalkan Indonesia, tapi mengakibatkan tendangan penjuru kembali buat Vietnam di babak kedua ini. Nampaknya memang Indonesia masih kesulitan, Bung Maruf. Iya, sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan, sangat sulit untuk bisa menghalau atau kemudian menghadang tekanan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Vietnam. Karena situasinya Vietnam sekarang mereka berada di atas sana, mereka nyaman bermain, mereka nyaman mengalirkan bola, mereka bahkan begitu leluasa untuk bisa mengatur tempo dan menekan pertahanan dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru Huang Duch. Oh, berbahaya datangnya, berdiri bebas tadi ditepis oleh Satrio. Oh, alhamdulillah. Balik gagal tadi sepakan yang dilakukan oleh Nguyen Tien Lin, padahal berdiri sangat-sangat bebas, Bung Maruf. Dan lagi-lagi kegagalan kita atau ketidakmampuan kita mengantisipasi bola-bola sudut seperti ini. Dan kita saksikan begitu leluasa, Bung. Sangat leluasa posisi yang ditempati tadi oleh Hung Duk. Hampir saja dia kembali menjebol gawang dari Indonesia. Dan Tien Lin pun sangat bebas untuk melakukan sepakan yang sangat-sangat berbahaya di depan gawang dari Indonesia. Betul, sangat berbahaya saya pikir. Dan memang ini juga tidak lepas dari pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong menurut saya. Ketika Sarian Abimanyu masuk, justru lini tengah kita seperti agak ada bolong lubang. ya. Betul. Bagaimanapun bahwa ada ketidakseimbangan karena Rahmat Irianto ditarik keluar tadi, Bu. Mark langsung ke depan, arahkan kepada Kambuaya. Gagal kembali Indonesia. Oh, kosong tengah Indonesia. Tidak ada Namandung. Umpan terobosan tadi masuknya pada para pemain depan mereka. Namun langsung mengarah kepada penjaga gawang lah Namandung. Mark ke kanan, tempati Fahrudin Abimanyu. Astagfirullah. Salah pengertian di antara dua pemain, Rio Fahmi dan juga Kambuaya. Dan memang umpannya juga agak sedikit membingungkan ya. Iya. Di antara dua pemain Indonesia. Dan kita juga tidak melihat bagaimana seorang Ricky Kambuaya di ajang AFF ya, Bung ya. Ya, betul. Sama sekali tenggelam. Kita tidak melihat dia memegang bola. Kita juga tidak melihat bagaimana agresivitas yang ditunjukkan untuk bisa membantu pertahanan juga. Jadi memang benar-benar lini belakang kita dipaksa seperti bekerja keras untuk menghalau gempuran yang datang bertubi-tubi dari timnas Vietnam. Sementara lini tengah kita seperti hilang kendali. Gol yang baik tadi kita lihat Namandung langsung pada Nguyen Tien Lin. Menangkan duel di udara Tien Lin, kontrol yang bagus. Sangat nyaman, Bung. Sangat nyaman mereka dan selalu menangkan duel di udara. Tien Lin sangat bebas pada Bui Huang Viet. Ke tengah Bui Vieng Het. Namandung. Pelanggaran dilakukan terhadap Bui Huang Viet An. Tendangan bebas buat Vietnam. Sudah unggul 2-0 hingga menit ke-80. Nampaknya ada dua pemain Vietnam yang akan masuk. Nomor punggung 19 dan juga nomor punggung 3. Mereka akan kesebelasan Do Hung Dong akan keluar. Dan juga Nguyen Tien Lin, dua pencetak gol Vietnam. Sebuah gol yang sangat cantik tadi dari Tien Lin bersama dengan Le Van Do, Namandung dan juga Nguyen Tien Lin. Iya, kalau kita lihat serius kan sebenarnya terbilang cukup sempit juga, tapi dia bisa berlari di antara dua pemain belakang kita. Baik tadi proses gol yang sangat cantik dari Vietnam.
kiasan ketika di ajang Piala AFF ya. Karena mereka menekan ketika itu Vietnam menekan, mereka menyentuh, tapi tidak bisa mencetak gol. Sekarang mereka bisa mencetak. Oh, hampir tadi. Sebuah peluang yang begitu terbuka, pemain yang baru masuk sebenarnya. Ya, Min Ho Tan inilah Min Ho Tan, pemain yang baru masuk. Oh, sudahnya sangat bebas. Beruntung tadi tiang gawang masih menjadi penyelamat gawang Indonesia. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Pak Hangso ketika menarik keluar dua pemain dan sekarang Marcelino masuk. Ronaldo langsung ditarik keluar. Ya, saya setuju karena tidak terlihat apa yang dilakukan oleh Ronaldo ya. Iya, ini mengingatkan kita apa yang dilakukan ketika Sintayong menarik Ejra Walian yang baru masuk tapi kemudian langsung ditarik. Kushe dia juga sering Pernah merasakan itu ya ketika dia baru masuk. Anissa Gara. Oke, kita saksikan bagaimana kemudian tekanan oleh Van Suan kali ini. Masih menekan Van Suan lini tengah, memegang kendali. Belum diganti ternyata kapten tim nomor 16. Bung Duc yang mencetak gol tadi dari kubu Vietnam. Di Huang Viet, Bung Duc. Bung Duc, pemain yang sempat dikawal secara bergantian antara Maklok dengan Rahmat Irianto. Dewangga kali ini. Gagal Dewangga untuk bisa mengamankan bola. Ya, banyak yang tidak berjalan dengan harapan ini. Seperti dengan harapan Dewangga juga tidak terlalu banyak bergerak. Artinya bahwa dia juga tidak bisa bertahan. Jadi praktis semua pergantian yang dilakukan oleh Sintayong secara tidak berjalan seperti yang diharapkan. Belum ada permainan yang berubah, termasuk Witan Sulaiman juga. Indonesia kini coba membangun tekanan. Rio Fahmi, Fahrudin, Abimanyu, tengah sangat baik. Ada Witan tadi, Dewangga, Witan gagal kembali. Sangat enak para pemain Vietnam. Quang Duc, dibayangi kita lihat oleh Dewangga, Namandung. Oh, Levando. Min Ho Tan, masih Min Ho Tan. Umpan ke tengah. Masih digagalkan oleh Muhammad Adi Satrio. Dewangga kini. Umpan yang terlalu terburu-buru Dewangga. Dan buaya tadi yang dituju. Saya menilai Indonesia belum benar-benar bisa mengembangkan permainan dengan sempurna di sini, Bung Maruf. Iya, jauh dari masih Harapan, belum sesuai harapan ya, jauh dari harapan ya. Karena memang tidak ada pemain yang kemudian bisa memegang bola, yang bisa mengatur tempo permainan. Bola langsung diberikan ke depan dan itu memudahkan para pemain belakang dari Vietnam untuk mengantisipasi. Kita saksikan, bahkan mereka sangat rapat, Bung. 1, 2, 3, 4, 5 pemain menghadapi 3 pemain, saya pikir memudahkan pemain Vietnam untuk bisa menghentikan serangan yang coba dibangun. Rizky Ridho ke kiri, kini di Indonesia. Marcelino gagal memberikan umpan matang. Marcelino Punggung, sangat baik tadi. Seperti latihan. Do Punggung sangat leluasa untuk mengolah bola. Quang Duc, Levando, Quang Duc, Tan Bin, Bong Hung Du, Bin Chen Den, Bong Hung Du, Min Ho Tan. Bukan sebuah pelanggaran. Egy Maulana Fikri, Kambuaya, Marcelino, masih Marcelino. Umpan kepada Kambuaya, kini Egy Maulana Fikri. Kambuaya lagi, Egy lagi. Shooting. Witan Sulaiman terlalu lemah tadi. Dan sudah agak bebas sebenarnya posisi dari Witan Sulaiman. Iya, kombinasi yang sangat baik ya. Bagaimana Marcelino juga berperan, ada juga Ricky Kambuaya, Egy Maulana dan Witan Sulaiman. Tapi saya tembakannya tidak terlalu tepat mengenai kaki dari
dan bukan kaki kuatnya Bung Maruf. Iya, dan saya pikir harusnya ini lebih bisa dimanfaatkan ya, karena Witan dalam posisi yang memang sangat ideal. Oh, Namandong kembali serangan cepat dari Vietnam. Langsung umpan kepada Le Van Xuan. Masih Le Van Xuan. Hati-hati. Le Van Xuan shooting. Alhamdulillah masih gagal. Tapi di Le Van Do. Masih Le Van Do. Le Van Xuan kembali ke depan gawang. Oh, baik terjadi. Gol yang tidak terduga membuat Indonesia harus kebobolan 3 kali tadi nampaknya Le Van Do yang mencetak gol ke gawang Indonesia, Bung Maruf. Bahkan Levando pun tidak yakin atau tidak percaya dia itu menjadi gol ya, karena memang dia juga tidak berniat untuk membuat gol, tapi bola sepertinya berbelok. Tapi di luar itu juga bagaimana pergerakan dari Van Xuan juga sangat berbahaya, tadi tembakannya hanya sayang menyasar gawang. Benar-benar para pemain dari Vietnam mengajari permain belakang kita cara bertahan, dan kita saksikan ini beruntung di satu sisi ini. Baik Bung Maruf. Tapi kemudian ada ruang kosong. Ini pemain belakang, ini pemain belakang yang kemudian bisa begitu leluasa maju ke depan. Ini kita salah lihat antisipasi dari Fahrudin. Betul. Antisipasi yang salah dari Fahrudin membuat bingung tadi pergi ke gawang Muhammad Adi Satrio. Kita saksikan di sini. Le Van Xuan Sangat leluasa Bu, melewati pemain belakang kita. sangat berbahaya. Menyentuh mistar gawang. Gol yang tidak terduga tercipta membuat Indonesia kembali bobol. Lewat Le Van Do. Pelanggaran tadi dilakukan oleh baru masuk nomor punggung 8. Mark agak memberikan umpan kepada Witan. Le Van Xuan berdiri bebas. Kita lihat Min Ho Tan sapu oleh Rizky Ridho. Nguyen Han Long nomor punggung 8 Menggantikan kapten tim Tunggung ditarik keluar. Artinya pelatih dari Pak Niso sudah cukup nyaman untuk mengganti pemain-pemain utama mereka, termasuk di lini tengah mereka. Inilah Min Ho Tan. Wih Huang Tian An langsung ke depan, arahkan kita pada Min Ho Tan. Chen Dong Tandin tadi. Le Van Do, Wang Duch dibayang oleh Marcelino maksudnya. Wang Duch pada Le Van Do. Tan Bin kepada Le Van Do. Chen Dan, Wang Duch, sangat bebas Wang Duch pada Min Ho Tan. Digagalkan oleh Rizky Ridho. Kini ada Mark Klok. Di penyisihan grup di SEA Games 2019 juga Indonesia kalah dari Vietnam sebelum kita berhasil maju ke babak final, Bung Maruf. Iya, dan ketika itu kita kalah dari Vietnam 2-1, tapi kemudian kita menjadi runner grup karena kita berhasil mengalahkan Thailand. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita bicara secara teori ini adalah fase grup, masih ada kemungkinan, masih ada peluang, terutama kalau kita lihat lawan-lawan yang dari berikutnya mungkin secara kualitas masih berada di bawah dari Vietnam, sehingga kita masih ada peluang. Ini belum selesai. Tapi Vietnam kita boleh kalah, tapi kita bisa punya kesempatan untuk terus melaju ke semifinal bahkan final dan menjadi juara. Kini Dewangga dihadapi oleh gagal Kambuaya, bola terlepas begitu saja sehingga Le Van Xuan langsung memberikan umpan ke depan. Arahkan kita masih kepada Min Ho Tan. Kini jatuh ke dekati Dewangga, 4 tambah waktu. Kembali serangan dari Vietnam. Min Ho Tan berhadapan dengan Rizky Ridho. Hasil hampir saja melewati Rizky Ridho. Ke belakang Rizky Ridho kepada Muhammad Adi Satrio. 4 menit tambahan waktu. Marcelino ke tengah. Ada Rian tadi dan Marcelino, kini kepada Dewangga, Mark Klok. Ya, saya nilai memang lini tengah Indonesia gagal, Bung Maruf, untuk bisa meredam kesulitan dari lini tengah dari Vietnam. Witan Sulaiman, pada Egy Maulana Fikri, Sahrian Abimanyu, Marcelino, masih Marcelino, ada Witan Sulaiman, Kambuaya, Witan Sulaiman ke kanan, tempati oleh Ilham Rio Fahmi, angkat di kotak penalti. Tidak ada satupun rekan yang di kotak penalti Indonesia.
Iya, karena memang tidak ada target main di sana ya. Ketika Ronaldo tidak keluar, Marcelino masuk, maka Ricky Cambuaya yang lebih menempati posisi sebagai pemain penyerang di tengah. Tapi Cambuaya secara naluri dia lebih banyak bergerak ke tengah dan kemudian membuka ruang di sisi kanan. Levando lemparan ke dalam Vietnam. Sahrian Abimanyu tadi. Kini pelanggaran nampaknya dilakukan nomor punggung 8 nampaknya Nguyen Hai Long terhadap Witan Sulaiman. Oh iya, Nguyen Hai Long, tapi sebenarnya tidak sengaja. Tidak sengaja karena Witan yang justru melakukan sliding susulan. Tapi walaupun tidak sengaja